Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Nah, ini pertemuan kedua ya pada mata kuliah pembelajaran tematik kelas lanjut kelas 4, 5, 6 pendidikan dasar atau SDMI. Oke, kita lanjutkan pada pertemuan kedua seperti yang saya sampaikan kemarin atau minggu yang lalu, bahwa untuk pertemuan yang kedua masih saya yang akan menyampaikan. Selanjutnya untuk pertemuan ketiga, kalian sudah siap dengan tugas-tugas yang akan diberikan. Oke, untuk pertemuan yang kedua tentang tinjauan umum pembelajaran tematik, seperti yang kita ketahui bahwa kalian sudah belajar tentang pembelajaran tematik pada semester yang lalu, pada pembelajaran tematik kelas dasar 1, 2, 3 atau kelas 1, 2, 3 semester yang lalu ya. Tentu banyak sekali teori yang kalian dapatkan atau pembelajaran ada yang kaitannya dengan pembelajaran tematik, bahkan kalau udah praktek untuk minggu atau pertemuan yang lalu. Nah, untuk hari ini kita sekedar review dari apa yang kalian pelajari pada semester yang lalu ya. Oke, untuk pembelajaran tematik, nah tentu kalian sering nih mendengar ada pembelajaran tematik terpadu, tematik integratif. Nah, arti terpadu, arti integratif seperti apa? Nah, kalian tidak perlu membingungkannya karena sebenarnya itu hampir sama. Ketika kalian mengatakan itu pembelajaran tematik terpadu, yaitu hampir sama dengan tematik terintegratif, hanya waktunya saja yang berbeda. Pembelajaran tematik terpadu itu lebih ngetrennya pada waktu KTSP dulu. Nah, sementara tematik integratif itu kalian sangat mengenalnya pada kurikulum 2013. Nah, untuk pembelajaran tematik itu sendiri apa? Nah, kita ingat kembali ya, bahwa pembelajaran tematik, nah dari tema, nah gitu ya, ini tematik, pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Jadi dari sini bisa kita ketahui bahwa pada pembelajaran tematik itu pasti disajikan dengan bertema-tema. Nah gitu ya, jadi ada kalau di K3P ada tema 1, diri sendiri, tema 2. Nah, jadi ada tema yang mengaitkan atau yang menggabungkan dari beberapa mata pelajaran. Nah, arti terpadu itu menggabungkan beberapa disiplin ilmu. Disiplin ilmu kalau dalam sekolah ya mata pelajaran ya, menjadi satu topik pembahasan. Nah, terpadu ini misalkan di IPA, IPS. Nah, begitu ada topik-topik yang kiranya itu bisa disamakan, bisa digabungkan. Maka dibuat jaring-jaring tema sehingga menjadi terpadu. Pembahasan di IPA juga ada di IPS. Ternyata di bahasa Indonesia bisa dibuat di bahasa Indonesia. Nah, itu jadi terpadu. Nah, kalau integratif itu artinya meleburkan beberapa disiplin ilmu menjadi satu kesatuan pembahasan yang utuh. Jadi sini nanti kalian udah nggak bisa merasakan IPA-nya itu di mana, IPS-nya itu di mana, nggak ada, udah jadi satu, namanya sebuah tema. Jadi siswa tidak akan merasa, oh sekarang saya belajar bahasa Indonesia nih, sekarang saya belajar IPA ini, nah tidak ada. Jadi mereka merasakan, oh saya belajar tema diri sendiri sekarang, gitu ya. Jadi semoga kalian nanti tidak bingung dengan istilah-istilah ini, toh ininya sama, ini bagian dari pembelajaran tematik semuanya. Oke, selanjutnya mata pelajaran dalam pembelajaran tematik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di sekolah SDMI jenjang SDMI ya, pendidikan dasar, itu kalian tidak lagi menemukan mata pelajaran di sana, namun sudah terangkum dalam bentuk pembelajaran yang bertema. Nah, sebenarnya pada tema itu sendiri itu ada beberapa mata pelajaran di dalamnya. Jadi ada mata pelajaran bahasa Indonesia, ada IPA, IPS, SBDP, PJOK bahkan ya, ada matematika dan PPKN. Itu yang masuk dalam sebuah tema. Nah, lalu untuk mata pelajaran seperti mulok, PLH, nah dan bahasa daerah itu bagaimana? Itu disajikan sendiri oleh guru sendiri yang mengajarkan nanti. Walaupun mungkin nih kalau di kelas dasar 1, 2, 3 PLH dan bahasa daerah pun tetap yang mengajar adalah guru kelasnya. Oh iya, kalian nanti akan menjadi guru kelas loh ya. Jadi penting bagi kalian untuk menguasai seluruh mata pelajaran ini. Jadi guru SDM itu guru serba bisa IPA, bisa IPS, bisa PJOK juga, bisa PPKN, nah gitu ya. Lalu untuk pelajaran PAI, nah PAI itu kalau di sekolah itu kita lihat beberapa sekolahan dasar atau MI itu ada guru sendiri dari prodi PAI.
Namun, jika guru PAI yang bersangkutan tadi tidak hadir, otomatislah guru kelas akan menggantikannya. Itulah kenapa kalian juga tetap belajar mapel PAI. Sekedar untuk mengetahui apa sih pembahasan di PAI itu. Terlebih jika di MI, PAI itu bisa berkembang menjadi Al-Quran hadis, akidah akhlak, SKI, begitu. Jadi itu sudah berubah lagi. Kemudian ada bahasa Inggris dan bahasa Arab, bahasa asing ini nanti juga akan disajikan di jenjang SD ataupun MI. Tentunya ada guru mata pelajaran tersendiri yang membidangi bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Gitu ya untuk mata pelajaran dalam pembelajaran tematik. Untuk PJOK sebenarnya PJOK ini memang masuk dalam tematik, masuk juga dalam buku guru dan buku siswa. Namun yang kalian lakukan biasanya teori dasarnya atau mungkin praktek-praktek yang sekiranya sekilas saja ya, dasar saja begitu. Tapi untuk PJOK sendiri, itu biasanya di sekolah itu ada guru sendiri, guru PJOK dan guru seni itu biasanya ada sendiri. Kalau sekolahnya sudah berkembang, maka ini menjadi sarana tersendiri atau media tersendiri untuk promosi sekolahan. Misalkan ada perlombaan kaitannya dengan olimpiade kesehatan, apa mungkin PJOK ini ada sendiri. SPDP juga gitu. SPDP juga masuk dalam tematik. Namun biasanya ada guru seni tersendiri karena mereka mau mengembangkan bakat dan minatnya dari peserta didik, gitu ya. Oke, selanjutnya nih ada tematik kelas bawah dan tematik kelas atas. Kelas bawah itu yang seperti apa, kelas atas itu seperti apa. Bahkan pada mata kuliah kita pun juga sama. Ada tematik kelas bawah, ada tematik kelas atas. Sebenarnya apa sih kelas bawah dan kelas atas itu? Dulu nih sejak diberlakukannya kurikulum 2013, pembelajaran tematik itu tidak hanya diajarkan di kelas bawah atau kelas 1, 2, dan 3. Namun kelas atas 4, 5, 6 pun juga menerapkan pembelajaran tematik. Jadi dulu waktu KTSP itu juga ada pembelajaran tematik karena asumsinya kelas bawah, kelas 1, 2, 3 itu mereka kesulitan kalau mereka harus belajar per mapel. Makanya dibuat tematik terpadu dulu di kelas 1, 2, dan 3. Kemudian 4, 5, 6 masih mata pelajaran. Namun seiring berkembangnya kurikulum, penyempurnaan lagi di kurikulum 2013, pembelajaran tematik kelas 1, 2, 3 ya, itu langsung naik juga di kelas 4, 5, 6. Jadi keseluruhan menggunakan pembelajaran tematik karena mereka pada dasarnya masih pendidikan dasarnya, semuanya masih membutuhkan kontekstualnya pembelajaran. Itulah kenapa pada kurikulum 2013 kelas 1 sampai kelas 6, kelas bawah dan kelas atas semuanya menggunakan tematik. Tapi tentu ada perbedaannya. Kalau kelas bawah dan kelas atas, biasanya untuk mata pelajaran tertentu di kelas atas lebih ditekankan lagi. Oke, mengingat untuk kelas atas cakupan materi yang disajikan harus lebih dalam. Maka guru harus lebih kreatif ya, membuat kaitan antar mapel. Meskipun terkadang pergantian mapel itu menjadi terasa. Jadi begini, pada kelas atas itu kelas 4, 5, 6 ya. Kelas 4, 5, 6 itu mata pelajarannya kan lebih sulit ya, atau lebih dalam lagi. Contoh ini matematika. Kalau kelas 1, 2, 3 paling cuma operasi hitung, jumlahan, kemudian pengurangan, ini perkalian, pembagian dan sebagainya, itu masih bisa dikait-kaitkan dengan mata pelajaran yang lain seperti IPA maupun IPS atau bahkan bahasa Indonesia bisa. Tapi bagaimana untuk mata pelajaran matematika yang ada di kelas tinggi atau di kelas atas, kelas 4, 5, 6? Contohnya sudah mulai itu substitusi. Seperti itu. Itu kan sudah operasinya sudah berbeda, pecahan-pecahannya. Nanti sudah mulai mulai sulit ya kalau di kelas 4, 5, 6 itu. Jadi merasa ini sekarang sudah sedang belajar matematika ini. IPA pun juga demikian, sudah mulai muatannya lebih tinggi. Makanya sangat sulit untuk membuat tema atau sangat sulit untuk mengajarkan tematik jika kelasnya adalah kelas 4, 5, 6. Begitu, lebih mudah dari kelas 1, 2, 3 dalam menyampaikannya.
tapi dalam siswanya memahaminya itu lebih mudah di kelas 4, 5, 6. Sebaliknya ya. Karena mungkin karena katanya dengan usia dan mereka lebih matang. Oke, lanjut. Ini metode pembelajaran tematik. Metode atau cara mengajarkan tematik. Nah, kalau untuk kurikulum 2013 itu kan menggunakan pendekatan saintifik. Ini tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan 5M. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Itu paketan dari kurikulum 2013 sudah ada pendekatan saintifik. Jadi pendekatan ilmiah. Jadi siswa tidak hanya mendengarkan, kemudian menulis dan sebagainya. Nah, tapi lebih dari itu ada mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Itu cara mengajarkan tematik pada kurikulum 2013. Namun kurikulum 2013 itu pun juga mengalami revisi, perkembangan lagi ada K13 edisi revisi itu. Nah, yang mana pada kurikulum tersebut guru bisa mengembangkan strategi dan metodenya dengan pendekatan lain, misal kontekstual, cooperative learning, project based learning, problem based learning. Nah, active learning, jadi sudah bisa berpadu antara 5M dengan pendekatan yang lain. Jadi pendekatan nggak hanya saintifik, itu pendekatan saintifik misalkan dan kontekstual dan PJBL. Gitu ya, jadi lebih kreatif lagi. Karena apa? 5M tadi masih dirasa kurang untuk mengembangkan materi-materinya yang akan dipelajari oleh siswa. Ya, bisa dipahami ya untuk metode pembelajaran tematiknya. Jadi saya harus bagaimana? Di RPP nanti saya cantumkan apa? Ya ini, cantumkan pendekatan saintifik, terus kolaborasi dengan CTL, PJBL, PBL, cooperative learning dan sebagainya. Ini tercantum pada RPP yang kalian rencanakan nanti. Selanjutnya pengajaran dalam pembelajaran tematik. Jadi kalau tadi menggunakan metodenya apa, sekarang kita perhatikan pengajaran dalam pembelajaran tematik itu. Dalam mengajar tematik, guru tidak lagi menyebutkan nama mata pelajaran, namun sudah berupa tema ya. Jadi dalam mengajar tematik, guru tidak lagi menyebutkan nama mata pelajaran, namun sudah berupa tema. Namun dalam perencanaan dan penilaian, guru tetap menentukan kajian tiap mata pelajaran dan ketuntasan masing-masing mapel. Artinya begini, ketika guru itu mengajar, langsung sekarang tema apa disampaikan, dibuka dulu buku siswanya, kan di buku siswa itu tidak tertulis sekarang SBDP, sekarang PJOK tidak ada, tapi kalau di buku guru itu ada, sehingga guru yang tahu, namun siswa tidak mengetahui kalau dia sedang belajar mata pelajaran apa. Walaupun nih kalau kalian salah menyampaikan atau mungkin membuat kaitannya kurang, mereka akan merasakan oh sekarang saya sedang belajar apa gitu. Sebenarnya mereka bisa merasakannya, tapi kalau kalian luwes dalam membuat kaitan, nah itu nanti yang mereka nggak merasakan sekarang sedang belajar apa. Taunya mengalir saja, selesai pembelajarannya dan ternyata dia sudah belajar berbagai macam mata pelajaran pada hari itu. Namun ketika perencanaan waktu di RPP itu tercantum, oh nanti ketika SBDP saya akan menyampaikan begini, waktu matematika saya akan menyampaikan begini. Itu ada pada perencanaan. Tentunya pada penilaian pun juga per mata pelajaran. Aneh ya ketika mengajarkannya dengan tema, ketika dinilai di per mata pelajaran, karena masing-masing mata pelajaran itu ada indikator-indikator yang harus dipenuhi. Itu kenapa pada penilaian tetap per indikator gitu. Selanjutnya ini penilaian pembelajaran tematik, ini lebih tekan gini ya. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada indikator masing-masing kompetensi dasar dari masing-masing mata pelajaran. Dari KI, kemudian ada KD kan. Nah, KD tiap mata pelajaran itu kan berbeda-beda. Walaupun mungkin ada sedikit yang hampir sama, namun nanti mengembang di indikator tentu akan berbeda. Jadi itulah yang dibuat dasar untuk membuat penilaian indikator pada KD-KD yang sudah disebarkan. Kemudian penilaian dilakukan secara terus-menerus dan selama proses belajar mengajar yang berlangsung. Misalnya sewaktu peserta didik bercerita pada kegiatan awal, membaca pada kegiatan inti, dan menyanyi pada kegiatan akhir. Artinya
Penilaian yang digunakan pada pembelajaran tematik, khususnya K13 itu menggunakan authentic assessment atau penilaian autentik. Penilaian yang tidak hanya pada akhir saja ketika ujian saja, namun ketika pembelajaran, penilaian itu tetap dilaksanakan. Bagaimana mereka menjawab salam, mungkin dalam hal religius ya. Bagaimana menjawab salam, bagaimana mereka berdoa, bagaimana khidmatnya mereka itu berdoa. Kan ada, tiap anak itu berbeda. Ada yang ketika berdoa sambil lari-lari, nah mungkin itu karakternya masih kurang, maka di agama ada penilaian tersendiri. Jadi penilaian itu tidak hanya pada akhir melalui lembaran kertas, tapi ketika proses pembelajaran itu tetap dilaksanakan proses penilaian. Selanjutnya pada pembelajaran tematik, penilaian dilakukan untuk mengkaji ketercapaian kompetensi dasar dan indikator pada tiap-tiap mata pelajaran yang terdapat pada tema tersebut. Dengan demikian, penilaian dalam hal ini tidak lagi terpadu melalui tema, melainkan sudah terpisah-pisah sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator mata pelajaran. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jadi penilaian nanti tetap per mata pelajaran dengan melihat indikator-indikator yang sudah terkumpul atau yang sudah mengembang dari kompetensi dasar yang sudah dibagikan tadi. Jadi kalian tetap memilah ya nanti KD-nya apa, indikatornya apa, begitu. Ketika kalian nanti mengajar di sekolah, berarti pada waktu penilaian saya tetap menggunakan cara untuk memilah-milah kompetensi dasar dan indikator tiap mata pelajaran. Satu indikator nanti bisa kalian buat soal seperti semester yang lalu. Satu indikator nanti bisa satu soal pilihan ganda, 2 isian, dan 1 uraian. Oke, untuk pembelajaran tematik pada kurikulum 2013, ini nih yang perlu kalian perhatikan. Ini yang menjadi pembeda antara pembelajaran tematik sebelumnya dengan kurikulum 2013. Jadi di pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 ini sudah ada kurikulum yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya sudah ada paket komplit dari pemerintah yang mana guru dapat mengembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Jadi otonomi itu tetap diberikan, namun tetap paketan dari pemerintah sudah ada. Tinggal guru itu mengembangkan, menyesuaikan dengan kurikulum atau disesuaikan dengan tiap satuan pendidikan, tiap sekolahnya masing-masing. Karena berbeda keadaan atau berbeda daerah juga beda juga cara mengembangkannya. Kalau kalian menggunakan kurikulum paketan dari pemerintah itu nyel itu saja, berarti itu standar minimum dari kurikulum yang diimplementasikan. Yang tentu pemerintah pun juga sudah melakukan survei bahwa itu tepat digunakan secara minimalnya, standar minimalnya. Kalau kalian pengen lagi atau pengen lebih berkembang lagi, maka kalian harus mengembangkannya. Jadi guru dapat mengembangkan sesuai dengan kondisi daerah di masing-masing tempat. Selanjutnya pembelajaran tematik lebih menekankan pada pembentukan karakter. Nah, tujuan dari K13 itu memang pembentukan karakter. Itulah kenapa pembelajaran tematiknya juga menekankan pendidikan karakter, pembentukan karakter siswa. Mengingat pembentukan karakter itu dimulai pada usia bawah, yaitu dimulai dari PAUD, taman kanak-kanak, jenjang SDMI. Nah, itu mulai pembentukan karakter. Kalau udah seperti kalian itu udah nggak bentuk lagi, tapi bagaimana mengembangkan karakternya, menyesuaikan karakternya, gitu ya. Jadi lebih dalam mengolah gitu. Tapi kalau masih usia anak-anak itu masih kategorinya pembentukan karakter. Karena pentingnya itu, maka pembelajaran tematik itu lebih ditekankan pada pembentukan karakter ini. Ada PPK, penguatan pendidikan karakter. Selanjutnya ada kegiatan literasi untuk membiasakan siswa membaca. Karena membaca itu adalah hal yang sangat penting untuk menguasai pengetahuan, itulah kenapa pemerintah pun juga menggalakkan untuk rajin untuk membaca, kegiatan literasi. Misalnya di awal pembelajaran itu siswa disuruh membaca dulu selama 5 menit, atau mungkin di akhir nanti pembelajaran, atau mungkin nanti ada bacaan yang mereka harus mencari jawabannya. Yang penting ada kegiatan literasi dalam pembelajaran tematik. Terserah nanti bagaimana guru menempatkannya pada kegiatan awal, inti maupun pada kegiatan akhir. Dalam pengajaran ketika pembelajaran tematik mencakup 4C. Apa itu 4C? Ada kolaboratif, komunikatif, kreatif, dan critical thinking. Jadi ketika kalian nanti mengajar, jangan lupa ada kegiatan kolaboratif. Kolaboratif itu kerjasama antar siswa.
mungkin dalam bentuk kelompok A dan sebagainya. Ada komunikatif, yang mana masing-masing siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan apresiasinya, menyampaikan hasil jawabannya. Yang penting ada percakapan atau ada komunikasi di siswa. Jangan sampai ada siswa diem aja. Nah, guru harus kreatif bagaimana membuat siswa itu berbicara. Kemudian kreatif, upayakan pada kegiatan yang kalian lakukan itu memancing siswa untuk kreatif. Ada produk yang dihasilkan atau ada kerja yang dihasilkan oleh siswa. Begitu, kreatif, melatih siswa untuk berkreatif. Nah, terakhir ada critical thinking, melatih agar siswa itu berpikir kritis. Begitu. Bagaimana caranya? Tentu banyak strategi yang harus kalian pilih, yang kalian implementasikan untuk bisa mencapai 4C ini. Lalu untuk penilaian itu menggunakan HOT, Higher Order Thinking Skill. Jadi kalian harus bisa bagaimana membuat penilaian-penilaian dengan berbasis HOT ini. Bisa melihat dari taksonomi Bloom sehingga kalian tahu rentangnya usia SDMI itu pada level keberapa. Kalau di KKNI kalian kan levelnya 6. Nah, kalau di SDMI level berapa, maka kata kerja operasional yang saya gunakan itu harus apa, begitu. Jadi harus kalian pelajari nanti. Walaupun banyak sekali pelatihan-pelatihan tentang HOT seperti ini. Nanti kan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Pertemuan yang hampir akhir nanti ada HOT ya. Oke, itu saja mungkin yang saya sampaikan untuk pertemuan yang kedua. Saya harapkan kalian selalu siap terhadap perubahan-perubahan yang ada. Jadi pengembangan maupun perubahan kurikulum itu pasti terjadi. Itu pasti ya. Setiap 5 tahun sekali pun bahkan kurikulum itu bisa berkembang ataupun berubah. Karenanya guru yang profesional itu tidak patut untuk mengeluh, namun dengan cakap dan kreatif harus bisa menyesuaikan diri untuk menjalankan roda pendidikan menjadi lebih baik lagi. Saya rasa cukup sekian ya apa yang saya sampaikan. Semoga kalian nanti siap untuk menjadi guru yang siap juga untuk menghadapi perkembangan zaman, yang tidak selalu mengeluh tapi terus bisa berjuang bersama pemerintah untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Oke, sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.